Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Karena pendidikan dapat menentukan dan menuntun masa depan arah hidup seseorang. Pendidikan juga dapat membentuk bakat dan keahlian seseorang. Belakangan ini, pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas 100%. PTM ini dimulai pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2021, setelah 2 tahun pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan PTM terbatas karena berstatus PPKM level 1 menurut Inmendagri nomor 67 tahun 2021. Sekarang, orang tua sudah tidak dapat dispensasi untuk memilih apakah anaknya akan ikut PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Meski sudah dapat diberlakukan PTM, protokol kesehatan harus diterapkan dan menjadi prioritas utama untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Mungkin bagaimana sih rasanya sekolah sudah tatap muka 100% lagi? Selama 2 tahun ini kan sekolah dilaksanakan melalui online atau daring. Mungkin kita tanya kali ke beberapa siswa atau siswi tentang pendapat mereka atau apa yang mereka rasakan sekolah sudah tatap muka lagi. Apakah mereka senang atau mereka tidak senang karena sudah nyaman belajar di rumah. Atau sebelum kita tanyakan kepada siswa-siswi, mungkin kita tanyakan guru dulu kali ya. Halo Bu Fani. Halo Alwi, apa kabar? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga nih. Capek banget nih kayaknya nih Bu. Habis ini ngajar sekolah. Iya, kebetulan memang agak terkaget-kaget nih ya, yang biasanya jam segini tuh emang di rumah aja, tapi ini juga baru pulang gitu. Lumayan capek. Karena baru pertama kali nih Bu, kayak PTM ini diselenggarakan. Iya, betul banget tuh. Di Jadi 2022 gitu ya. ya, tahun baru. Iya, bener. Jadi gini Bu, saya mau nanya nih, Bu Fani kan seorang guru di SMK 6. Jadi kan baru ini pemerintah DKI Jakarta menerapkan bahwa sekolah sudah mulai tatap muka 100%. Selama 2 tahun ini belakangan yang kita ketahui sekolah dilaksanakan melalui daring atau online. Jadi tanggapan Bu Fani sebagai guru itu bagaimana? Apalagi kan dikabarkan bahwa Omikron ini sudah ada kasusnya di Indonesia. Bahkan virus Omikron ini jauh lebih kuat dari virus-virus sebelumnya. Apakah jika PTM ini dilaksanakan takutnya virus Omikron itu malah melonjak, Bu? Oke, jadi dengan peraturan pemerintah yang baru banget turun, kurang lebih kurang dari seminggu itu keputusannya tuh kita pun semua kaget gitu ya. Bahwa yang isinya adalah 100% dilaksanakan PTM dari hari Senin sampai Jumat dengan semula seperti biasa. Termasuk juga ekskul yang sudah mulai harus aktif lagi. Nah, kalau dibilang kekhawatiran itu pastinya kita merasakan ya, kita tuh juga khawatir gitu tentang peraturan yang baru saja diterima dan kita sudah melaksanakan hari kedua nih. Jadi memang rasa kekhawatiran itu pasti ada dan ditambah lagi dengan berita-berita Omikron yang datang dengan pasien yang bertambah naik tentunya. Pastinya yang jelas kita tetap melaksanakan dan menjaga prokes di sekolah dengan adanya satgas, lalu kita menyediakan termogen, tempat cuci tangan, kamar mandi, tempat cuci tangan dengan air mengalir di depan kelas setiap lantainya, dan dengan berjaga jarak tentunya. Gitu sih Wi, kita juga sudah mengantisipasi dengan fasilitas-fasilitas yang kami sediakan. Jadi kebijakan SMK ini udah lebih bagus Bu ya untuk mengurangi nanti takutnya kasus Omikron ini melonjak. Untuk dari kaminya sendiri sih berusaha dan upaya bagaimana agar PTM itu tetap terlaksana, yaitu dengan cara yang tadi saya sebutkan, gitu. Oh iya. Dari PTM ini kemarin nih Bu, waktu pertama kalinya siswa-siswi masuk sekolah secara tatap muka.
Tuh banyak nggak? Pasti banyak kan Bu yang ngerasa semangat belajarnya. Ada juga yang banyak juga ngerasa tidak semangat karena ngerasa sudah nyaman di rumah, sudah nyaman secara online atau daring. Terus juga mungkin banyak yang ngerasa kayak ngantuk karena pagi-pagi harus bangun, harus mandi, harus siap-siapin buku dari malam. Eh, jadi waktu pertama kali sekolah tuh Ibu ngeliat siswa-siswinya tuh kayak gimana Bu? Apakah ngerasa semangat atau kayak malas-malas gitu Bu? Kayak Oke, jadi untuk pertama kali respon siswa-siswi SMK 6 itu adalah antusias ya yang pertama ya. Tetapi memang ada juga beberapa yang merasa eh, karena sudah nyaman di rumahnya itu, jadi responnya tuh selalu yang negatif gitu. Tetapi kita lihat di hari 2 ini sekolah banyak yang masuk. Artinya kehadiran mereka itu cukup tinggi gitu dibanding ketidakhadirannya. Jadi masih bisa dibilang memang lebih tinggi antusiasnya ya untuk pergi ke sekolah dengan bertemu teman-teman itu sangat merasa antusias banget teman-teman tuh bisa nyaman gitu dengan tatap mukanya itu. Tapi baik lagi, memang ada yang merasa nyaman di rumah, tetapi ketika bertemu dengan teman itu udah lupa gitu. oh Jadi dia akan tetap merasa nyaman lama-kelamaan di sekolah. Ditambah lagi dengan jam belajarnya itu beda ya, sudah berkurang jauh dibanding belajar normal gitu. Jadi kami selesai pembelajaran itu 11.30. 6 jam Bu ya kalau nggak salah. Iya, itu maksimal 6 jam. Hmm. Mungkin siswa-siswinya ngerasa lebih banyak semangat karena pengen ketemu Bu Fani kali ini. Karena Bu Fani kan gurunya tuh friendly banget. Mungkin banyak nih yang mau foto bareng sama Bu Fani pakai Almed ya kan. Oh itu gimana ya? Itu juga mungkin salah satu hal yang membuat mereka lebih semangat lagi mungkin ya di luar jam pelajaran itu. Apalagi teman-teman dari OSIS, dari Pramuka yang memang itu kebetulan saya bina juga. Hmm. Oke Bu, menurut Bu Fani ini positif dan negatifnya dari PTM ini apa sih Bu? Kalau ditanya positif dan negatif, tentunya untuk hal positifnya itu adalah kembali memberikan dan mendapatkan energi nih. Jadi tuh siswa-siswi terutama guru-gurunya juga mendapat energinya tuh energi balik dari siswa gitu. Jadi selama ini yang BDR kita ngajar lewat online itu tuh kita nggak dapat energi baliknya gitu. Jadi kita udah semangat ditambah bertemu dengan murid-murid itu dari kami guru tambah semangat lagi. Dan energinya tuh luar biasa banget ya. Selama kurang lebih 2 tahun kita nggak dapet tuh energi balik. Ternyata pas ketemu tambah semangat lagi, tambah energinya lagi, dan kita bisa menjalin silaturahmi secara langsung dengan siswa-siswa baru, dengan siswa yang sudah lulus bahkan bisa bertemu kembali. Dan selain itu, untuk positifnya tentunya siswa dan siswi dapat mengerti pelajaran secara mudah, dapat menerima pelajaran secara enak gitu, secara enjoy dengan tatap mukanya itu mereka bisa langsung bertanya apabila nggak ngerti dan bisa langsung mengerjakan bahkan sampai selesai pekerjaan itu di sekolah. Lalu mereka bisa bekerja sama setelah pulang sekolah mungkin ya dengan waktu yang memang kami sudah mengurangi jam pelajaran ya, artinya tetap mengikuti peraturan pemerintah maksimal 6 jam gitu. Untuk hal negatifnya mungkin kita masih merasakan kekhawatiran aja sih untuk
bagaimana caranya kita tetap menjaga prokes, lalu mudahnya diatur siswa-siswi untuk mengikuti peraturan sekolah dan peraturan pemerintah gitu. Nah, walaupun ibu pulangnya baru jam segini, tapi ngerasa senang banget tuh ya, karena ketemu-temu murid lagi, bisa seru-seru lagi. Iya, bener banget tuh. Oke Bu, makasih banget nih Bu wawancaranya. Maaf banget sekali lagi mengganggu waktunya, mungkin lagi report nilai-nilai siswa gitu. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Kan kita juga sama-sama bisa sharing dan silaturahmi lagi yang jelas. Halo, Halo, boleh perkenalan dulu nih, siapa namanya? boleh. Saya James Samara dari SMK Negeri 6 Jakarta, kelas 12, jurusan OTKP. Wah, mau nanya nih, kan pemerintah udah mulai pembelajaran tatap muka 100%. Nah, kamu sebagai seorang siswa tuh gimana tanggapannya? Karena kan selama 2 tahun ini belajar secara daring atau online. Eh, eh, Kamu sebagai siswa itu ngerasa semangat atau ngerasa tidak semangat belajar? Karena kan mungkin sudah ngerasa nyaman gitu secara daring atau online gitu. Kalau menurut saya tentang PTM 100% ini, kan dari kemarin 2 tahun ini udah daring. Mungkin jenuh di rumah, sama nggak tahu mau belajar apa. Dengan adanya PTM 100% ini, saya juga bisa belajar di sekolah dengan guru, dan rasa senang sih, tapi walaupun udah betah di rumah ya tetap aja enak di rumah gitu. Berarti setuju nih dengan PTM ini. Setuju. Eh, Padahal kan virus Omikron ini dikabarkan sudah ada di Indonesia. Bahkan virus ini jauh lebih kuat dari virus-virus jenis sebelumnya. Takutnya nih, kalau misalnya PTM ini dilaksanakan, takutnya nanti ada klaster baru, terus kasus Omikron melonjak. Itu gimana? Mungkin kalau itu saya tidak setuju kalau udah melonjak tinggi, mungkin bisa di BDR lagi. Kalau di sekolah saya di SMK Negeri 6 Jakarta, diinfoin kalau misalnya ada satu siswa yang kena corona akan diliburkan di kelas itu. Oh, ya. Begitu. Jadi, menurut kamu hal positif dan negatifnya dari PTM ini apa sih? Kalau positifnya pastinya bisa ketemu teman-teman sekelas ataupun teman-teman kelas lainnya. Terus kita bisa lebih tahu banyak nih yang diajarin guru, lebih gampang, lebih mudah dimengerti. Terus bisa interaksi dengan teman-teman dan guru-guru lainnya juga. Terus kalau negatifnya mungkin takutnya penyebaran virus ini lebih meluas lagi, gitu doang sih. Oh ya. Nih, kemarin nih pas hari pertama masuk sekolah gimana nih? Merasa ngantuk kah atau semangat? Kan 2 tahun nih kan. Zoom secara daring kan, mandinya males tuh kan. Terus cuma cuci muka doang. Itu gimana tiba-tiba harus bangun pagi-pagi harus mandi, nyiapin buku segala macem. Sejujurnya sih emang ngantuk, bangun pagi jam 5:30 harus udah berangkat, jam 5 siap-siap lah. Ya begitulah. Oke, makasih banget nih James wawancaranya. Iya, sama-sama, terima kasih. Halo, Halo, aduh, boleh kenalan dulu nih. Siapa nih namanya? Sekolah di mana dan kelas berapa? nama gue Salsa Nabila, gue dari SMA Negeri 49 Jakarta, dan gue sekarang kelas 12. Wah, udah ngerasain PTM nih kemarin. Alhamdulillah udah berjalan 2 hari sama hari ini. Gimana nih PTM? PTM-nya seru sih, bisa ketemu teman-teman, ketemu guru langsung, dan kayak normal biasa aja belajarnya. Kirain pas berangkat tuh ngantuk kan, males mandi kan. Biasanya kalau offline atau daring kan cuma cuci muka. Yang penting bisa kelihatan bersih.
Iya sih, bener sih, ada perbedaannya juga tetap. Oke, kan sekarang eh, udah mulai nih pembelajaran tatap muka 100%. Nah, lu nih sebagai Iya, seorang betul. siswi, gimana nih tanggapannya? Karena kan selama 2 tahun ini belajar secara daring atau online. Mungkin lu udah ngerasa nyaman secara online atau daring. Mungkin lu biasanya kalau mager mandi tiap pagi, males bangun pagi, kan harus nyiapin buku dari malam, segala macem. Itu gimana? Sebenarnya kalau gue senang bisa interaksi sama teman lagi, interaksi sama guru. Tapi kalau untuk habits-nya diubah lagi emang agak kendala kan. Tapi senang sih bisa ketemu guru dan pelajarannya lebih paham dijelasin langsung daripada online doang. Soalnya kalau online biasanya tugas-tugas doang kan. Eh, biasanya gurunya tuh males, cuma tugas. Iya benar, pas ngajar. Nah, lu kan setuju nih dengan PTM ini. Padahal kan dikabarkan bahwa virus Omicron ini sudah ada kasusnya di Indonesia, dan bahkan virus ini jauh lebih kuat dari virus-virus jenis sebelumnya. Nah, menurut lu dari kebijakan PTM ini gimana? Apakah nanti takutnya virus kasus ini akan melonjak, apa gimana? Khawatir pasti ada untuk PTM 100% ini karena semuanya kan ngumpul di dalam satu sekolah. Apalagi virus Omicron ini katanya lebih kuat kan daripada virus corona biasanya. Tapi kalau peraturan prokes yang diterapin di sekolah udah sesuai sama yang dianjurkan oleh pemerintah, dan semua warga sekolah ini udah melakukan vaksinasi, setiap pagi juga pengecekan suhu badan, insya Allah aman sih. Dan kayak pemerintah juga udah melakukan banyak pertimbangan untuk mengadakan PTM 100% ini. Ya. Berarti walaupun tatap muka udah 100%, protokol kesehatan tuh harus lebih utama dan lebih diprioritasin. Lebih harus. Ya. Nah, menurut lu nih dari PTM 100% ini, hal apa sih dari positif yang bisa lu ambil dari positifnya atau negatifnya? Kalau dari segi positifnya, kan ada istilahnya sama lost learning gitu kan, yang kita cuma belajar lewat guru yang ketemu di laptop, tapi kita nggak tahu gimana caranya komunikasi secara langsung gitu. Jadi lebih enak PTM. Terus kalau misalnya kita nggak ngerti juga bisa nanya langsung. Kalau kita nggak ngerti, misalnya guru yang nggak mau jelasin juga lebih enak sih berkomunikasi sama temen. Kayak, ini apa sih, kayak gitu loh. Tapi kalau hal negatifnya pasti ada juga. Lewat chat kalau nanya tuh bingung, ya kan? Apalagi tulisan Kalau kan disingkat-singkat mungkin. ya bener, apalagi kalau nggak punya temen ya, nggak punya circle juga susah ya. Aduh, sedih banget. Nah, negatifnya apa tuh? Kalau hal negatifnya kemungkinan penyebaran virusnya ini yang Omicron yang baru-baru ini lebih besar peluangnya daripada PJJ kan, karena PTM kita ketemu langsung. Nah, karena satu dan lain halnya itu misalkan kayak progresnya kurang atau penyediaan alat fasilitas untuk progresnya juga kurang, jadi ya penyebaran aja sih kayaknya lebih besar peluangnya. Gitu. Oke, makasih nih atas waktunya buat wawancara. Sorry nih ngeganggu. Ya, santai aja. Semangat nih sekolahnya kan. Oke, semangat juga nih kuliahnya. Harus bangun pagi, nyiapin buku, mandi pagi-pagi dingin, males kan. Iya, lagi pulang macet panas. Aduh, begitu 6 jam lagi. Ya, bener banget sih. Ya. Oke, makasih banget nih Santa atas waktunya. Oke, Ali.